Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang isometris bidang Euclid dan isometris pada UHP yang akan dipresentasikan oleh Rizka Putri Filyayu, Fitriani Diah Uji Astuti, Bayu Trihandoko, dan Iza Zulfana. Isometris bidang Euclid. Dalam bidang Euklidian, ada 4 isometris yang berbeda, yaitu yang pertama adalah refleksi, yang kedua rotasi, yang ketiga translasi, yang keempat grid refleksi atau refleksi geser. Nah, pada bab ini kita akan membahas isometri dari bidang Euklidian sebagai dasar untuk perbandingan dengan isometris pada bidang hiperbolik, khususnya pada upper half plane atau UHP pada model geometri hiperbolik. Yang pertama yang akan kita bahas di sini yaitu tentang refleksi. Refleksi yang diberikan pada garis L atau disebut cermin refleksi didefinisikan sebagai berikut. Refleksi pada garis L pada ruang dimensi 2 yaitu refleksi pada garis L pada titik P sama dengan P aksen, di mana L adalah sumbu simetris pada tiap segmen PP aksen. Bisa dilihat pada gambar 4.1. Di sana, titik-titik pada cermin L dipasangkan sesuai aturan pencerminan. Perhatikan bahwa pencerminan membalikkan arah objek, bisa dilihat pada gambar 4.1. Di sana terlihat pada segitiga PQR berlawanan arah jarum jam, tetapi pada segitiga P aksen, Q aksen, R aksen searah jarum jam. Perhatikan juga bahwa pencerminan pada garis L adalah kebalikan atau inverse dari dirinya sendiri, sehingga pencerminan pada L dari pencerminan pada L pada titik P sama dengan P. Yang kedua adalah translasi. Translasi melalui vektor AB didefinisikan sebagai berikut. Translasi pada vektor AB pada ruang dimensi 2 yaitu pencerminan pada vektor AB pada titik P sama dengan P aksen, di mana vektor PP aksen memiliki panjang yang sama dan sejajar dengan vektor AB atau kolinier. Ekuivalen untuk semua P tidak pada garis AB. Segi 4 ABP aksen P adalah jajar genjang. Bisa dilihat pada gambar 4.2. Sebuah translasi dalam vektor bukan 0 tidak memiliki titik-titik tetap. Perhatikan bahwa translasi mempertahankan jarak terhadap objek. Pada gambar 4.2, kedua segitiga PQR dan P aksen Q aksen R aksen berlawanan arah jarum jam. Perhatikan juga bahwa kebalikan atau inverse dari translasi di vektor AB adalah translasi dalam vektor BA, atau dapat dituliskan sebagai berikut. Translasi pada vektor AB dari translasi dari vektor BA pada titik P sama dengan P. Vektor translasi yang memetakan P ke P aksen hanyalah vektor PP aksen, atau vektor apapun memiliki panjang dan arah yang sama. Kita bisa menggambarkan translasinya dalam vektor AB sebagai komposisi dua refleksi yang berurutan. Yang pertama di garis L melalui A tegak lurus terhadap vektor AB, dan kemudian pada garis M garis tegak lurus dari segmen AB. Bisa dilihat pada gambar 4.2. Perhatikan bahwa jarak antara L dan M adalah setengah panjang vektor AB. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang rotasi dan refleksi geser. Yang pertama kita akan membahas mengenai rotasi. Perhatikan gambar 4.3, rotasi bidang Euclid. Di sini, rotasi di sekitar titik C, pusat rotasi, berpusat sudut alfa, sudut rotasi, didefinisikan sebagai berikut. Rotasi dengan pusat C sejauh alfa memetakan dimensi 2 ke dimensi 2.
Rotasi dengan pusat C sejauh alfa dari P, hasilnya P aksen. Segmen CP dan CP aksen itu kongruen. Sudut PCP aksen diarahkan sebesar alfa. Kemudian hanya titik pusat rotasinya yang tetap. Rotasi itu seperti translasi. Rotasi mempertahankan bentuk objeknya. Kemudian, inverse dari rotasi di sekitar dengan sudut alfa adalah rotasi di sekitar titik C dengan sudut min alfa. Dapat kita definisikan sebagai berikut. Rotasi dengan pusat C sejauh min alfa dari rotasi dengan pusat C sejauh alfa dari P, hasilnya adalah P. Perhatikan gambar 4.3. Diberikan dua titik P dan Q, maka bayangannya di P aksen dan Q aksen. Titik pusat dan sudut refleksi dapat ditemukan dengan langkah pertama, membuat garis tegak pada sumbu L dan sumbu M pada segmen P aksen dan Q aksen. Karena garis yang dihasilkan tidak terdapat garis yang sejajar, maka akan berpotongan pada titik C, di mana C itu adalah titik pusat rotasi. Sudut terarah dari PCP aksen adalah alfa. Maka dapat dideskripsikan bahwa sembarang rotasi dengan titik pusat C dan sudut terarah alfa merupakan komposisi dua refleksi berturut-turut. Kita perhatikan gambar 4.3. Yang pertama, perhatikan garis L yang merupakan garis yang melalui C dan P. Yang kedua, perhatikan garis M yang merupakan bisektor sudut PCP aksen, di mana P sembarang selain dari C, dan P aksen itu merupakan bayangan rotasinya. Sudut yang terbentuk oleh L dan M di C itu adalah setengah dari alfa. Selanjutnya, mengenai refleksi geser. Refleksi geser pada sebuah vektor AB dapat didefinisikan sebagai komposisi dari translasi pada vektor AB dengan refleksi pada garis AB. Refleksi geser vektor AB memecahkan dimensi 2 ke dimensi 2. Refleksi geser vektor AB dari P adalah refleksi vektor AB. Kemudian dilanjutkan translasi vektor AB pada P. Kita dapat lihat pada gambar 4.4 mengenai refleksi geser pada bidang Euclid. Untuk urutan translasi dan refleksi tidak penting, kemudian tidak ada titik tetap dalam refleksi geser pada sebuah vektor yang panjangnya positif. Menemukan vektor AB dari refleksi geser dari dua titik R dan P dengan bayangan R aksen dan P aksen dalam refleksi garis. Langkahnya yang pertama, temukan titik tengah M dan N pada ruas garis R aksen dan P aksen. Kemudian, buat tegak lurus dari setiap titik R dan titik R aksen ke garis MN. Akan terbentuk kaki dari tegak lurus di masing-masing adalah A dan B. Setiap vektor yang berada dalam garis A kongruen dengan vektor AB dan dalam arah yang sama akan menentukan refleksi garis sebagai vektor AB. Refleksi geser menjadi komposisi dari sebuah translasi dan refleksi. Refleksi geser dapat didefinisikan sebagai komposisi tiga refleksi berturut-turut pada dua cermin sejajar dan yang ketiga saling tegak lurus dengan yang lainnya. Perhatikan gambar 4.5. Secara khusus terdapat garis L tegak lurus terhadap D di A. Garis M, garis tegak lurus terhadap garis AB di B. Dan garis AB itu sendiri. Semua isometrik pada bidang Euclid adalah salah satu dari 4 tipe dan semuanya didefinisikan sepenuhnya oleh 3 titik yang tidak segaris dan bayangannya. Ini berarti bahwa
Dengan memberikan dua segitiga yang kongruen, kita dapat menemukan isometrik tunggal yang akan memetakan satu ke yang lainnya. Lebih jauh, jika dua segitiga yang sama, maka segitiga tersebut terkait satu sama lain oleh sebuah translasi dan rotasi, yang masing-masing merupakan komposisi dari dua refleksi. Selanjutnya, jika segitiga memiliki arti berlawanan, maka segitiga tersebut terkait dengan yang lainnya oleh sebuah refleksi atau sebuah refleksi geser, baik sebuah refleksi tunggal atau hasil dari 3 refleksi. Demikian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita membahas tentang isometri di UHP, kita akan membahas sekilas tentang inversi Euclid. Diberikan sebuah lingkaran gamma dengan pusat O dan jari-jari R, kita tentukan inversi dari lingkaran tersebut sebagai berikut. Inversi dari lingkaran gamma yang memetakan ruang dimensi 2 yang diperluas ke ruang dimensi 2 yang diperluas, atau inversi dari lingkaran gamma di titik P sama dengan P aksen, di mana O, P, dan P aksen adalah kolinier. OP dikalikan dengan OP aksen, hasilnya sama dengan R kuadrat, dan inversi dari lingkaran gamma di titik pusat O sama dengan tak hingga, dan inversi dari lingkaran gamma di tak hingga sama dengan titik pusat O. Dalam bidang Euklidian yang diperluas, inversi tidak mempertahankan garis maupun metrik. Inversi tersebut mempertahankan sudut. Dan inversi membalikkan keberadaan suatu objek. Kita lihat pada gambar 4.6. P aksen, Q aksen, dan R aksen merupakan inversi dari segitiga PQR, dan orientasinya berbeda. Teorema 4.1. Diberikan lingkaran gamma dengan pusat O dan titik P dan Q sedemikian sehingga P, Q, dan O tidak kolinier. Asumsikan P aksen dan Q aksen adalah bayangan dari P dan Q di bawah inversi dalam lingkaran gamma. Maka O, P, Q sebangun dengan segitiga O, Q aksen, P aksen. Kita lihat gambar 4.7. Selanjutnya teorema 4.2. Sudut yang dibentuk oleh kurva adalah invarian di bawah inversi. Dapat dikatakan bahwa inversi tersebut adalah konformal. Teorema 4.3. Peta dari lingkaran yang tidak memuat pusat inversi adalah lingkaran yang lain. Kita lihat gambar 4.9. Peta dari lingkaran kecil itu adalah lingkaran besar, karena lingkaran kecil tidak memuat pusat inversi, yaitu O. Kita lanjut ke teorema 4.4. Peta di bawah inversi dari sebuah lingkaran alfa yang memuat O sebagai pusat inversi adalah garis ortogonal terhadap garis yang memuat O dan pusat lingkaran alfa. Juga, peta dari garis L yang tidak melalui O adalah lingkaran yang memuat O dan berpusat pada garis melalui O ortogonal ke L. Kita lihat gambar 4.10. Teorema 4.5. Lingkaran dan garis memetakan diri mereka sendiri di bawah inversi jika mereka ortogonal ke lingkaran inversi. Teorema 4.6. Diberikan 4 titik A, B, P, dan Q sedemikian rupa sehingga tidak ada pasangan AP, AQ, BP, atau BQ yang kolinier dengan titik O. Maka cross rasio dari A,
B, P, dan Q dipertahankan dengan inversi berpusat di O. Untuk pembuktiannya bisa kita lihat di makalah.